Oke guys, pasti saya gas untuk Anda ini. Terusan video tadi, kemudian saya melangkah ke isi freon ini. Tentu saya hanya patokan dari awal ini, tentu kapiler ini lancar, bolong. Ini untuk patokan saya. Makanya Anda akan saksikan videonya. Isi freon kulkas ini hanya satu patokan. Dari awal ini saya menggunakan kunci kapiler ini lancar. Kalau mampet ini pasti ada masalah saya yang belum beres di instalasinya atau masalah ini di sebuah filter. Saya unggah ini tidak saya potong ini 11 menit, meneruskan tinggal hanya isi freon. Anda akan saksikan karena rumus isi freon ini sederhana sebenarnya. Nggak rumit-rumit amat. Makanya saya kalau isi freon karena kondensor, bocor ganti kondensor. Ini tidak pernah yang namanya flashing. Ini ngapain ini? Lama-lama hasilnya sama, sudah saya sering bilang. Ini percuma juga ini. Makanya Anda kalau melihat ini, video ini, bisa untuk patokan. Saya hanya 11 menit ini. Yang murni sampai dingin. Artinya di sistem pengisian dikunci oleh kapiler ini lancar. Sudah ngapain ini bikin masalah lagi? Oke guys. Sederhana sekali kalau melihat konten saya. Tidak menggunakan alat yang mewah. Bagaimana kita menggunakan alat yang mewah? Kenapa tukang-tukang yang lama-lama dulu sekali ini, kenapa bisa aman-aman saja? Jadi seperti itu. Anda saksikan videonya. Isi freon kulkas sap yang ketusuk. Jadi saya nerusin videonya. Kemudian lagi nih. Ini tadi sebenarnya salah nego ini. Dia bilang ini nanya kalau ditambal berapa, kalau diganti evap ini berapa. Keputusannya ini sebenarnya di tangan bukan yang adiknya nih yang di rumah. Jadi yang danain ini yang di Taiwan. Setelah dingin, sudah dipasang dingin, kemudian dari Taiwan ini, kakaknya ini yang saya garap konsumen, ini suruh diganti ini evapnya. Jadi saya sudah besok lagi urusannya. Yang jelas saya ngasih tahu kalau isi freon seperti ini. Dan ini berakhir diganti evap. Kemudian saya akan unggah lagi besok kalau ganti evap. Dan saya cek lagi nih dingin. Jadi setelah clear, saya beresin alat, kakaknya yang di luar negeri sana, ini bilang suruh diganti evap saja. Walaupun sudah jadi, ini diganti evap. Ini super lagi. Oke. Saya unggah video ini untuk patokan para pemula ini. Kalau isi freon ini seperti ini langkahnya, kemudian cepat, patokannya apa, Anda akan saksikan di videonya berikut ini guys. Malam guys. Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Saya akan lakukan setelah proses, setengah sudah saya proses, ini akan saya isi freon. Apakah ini saya bisa puyeng gara-gara isi freon dengan patokan kapiler atau tidak? Anda saksikan ini. Makanya kalau urusan yang namanya flashing kemudian data dari awal ini menurut saya sesuai. Makanya saya akan isi freon. Apakah ini saya bakalan habis sama dengan kulkas ini atau tidak, Anda saksikan.
lagi saya vakum. Sebenarnya ini sudah saya vakum, kemudian saya tinggal ngomong ini. Caranya kalau ada kebocoran di isap sederhana ini. Keluar terus, ini ngisap, pipa isap ini ngisap, ini ketahuan. Saya akan tutup dengan patokan kapiler bolong dari awal. Apakah ini benar? Karena berdasarkan data ini nih, kapiler ini, filter ini. Oke. Ini masuk, sudah saya flashing ringan, kemudian oli. Sudah saya vakum dan nunggu panas ya. Kenapa saya tidak mengunggah semua kulkas? Alasannya seperti ini. Di ilmu teknik ini tidak hanya kulkas. Saya pegang ilmu kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Makanya kalau misalkan kulkas saya naikin, yang lain saya naikin. Jadi ini berurutan supaya ini tidak hanya di sebuah kulkas. Jadi ini seperti itu. Ya, saya mengunggah video ini tidak harus sebuah kulkas. Saya sudah unggah 2000 video ini, makanya dari dasar Anda menyaksikan ini sudah pasti ini ketemu semua, dan cara ini dari dasarnya. Dari air kelapanya, saya tidak mengunggah sebuah solusi ini ya. Tapi saya unggah dampaknya, kemudian akan terjadi apa, kemudian sebabnya apa yang saya unggah. Kalau sudah tahu ini sudah pasti tahu solusi. Anda saksikan. Sudah saya tutup ini. Kalau hari ini saya mampu sama kulkas ini nggak masalah. Intinya caranya seperti ini. Oke, lagi saya isi. Saya hanya menggunakan patokan kapiler. Oke guys. Saya menggunakan patokan pipa kapiler ini bolong. Kemudian filter ini saya potong ada oli misalkan di dalam. Ini sudah ketahuan, kebaca bahwa ini seperti ini, akan seperti ini, kondensor ini akan pasti naik oli. Atau kalau posisi ketusuknya ini di bawah, ini sudah pasti air ini yang masuk. Tapi kalau di samping ini belum tentu. Jadi untungnya kalau misalkan ada tusuk tapi di samping atau di atas, ini air belum tentu banyak. Yang sudah pasti ini banyak ini kalau di bawah. Oke. Ini press ini anget. Ya. Di dalam ini kapiler ini bunyi. Jadi saya pastikan ini bolong ini. Saya akan tutup. Oke guys, saya akan tes ampere juga kalau Anda penasaran ini, karena selama tidak memakai tang ampere, apakah ini masih hidup tang ampernya. Ini mesin 1/10. Ini 0,5 ini, 0,5 kurang. Oke. Di dalam Anda saksikan ini bunyi sebentar. Saya akan tambahin sedikit. Saya akan tutup dulu. Saya acak saja di pengisian. Tekanan berapa, kelebihan kurang, ini gampang. Ini sebuah teknik. Ngopi, bro. Coba sini. Oke. Ini bunyinya ini.
Anda saksikan suaranya. Jadi kunci saya ini, kuncinya ini kapiler ini. Kemudian evap esing ini dipas-pasin ampere di bawah mak, kemudian ampere di bawah mak, kemudian freon ini saya tes tinggi, kemudian kalau berlebih saya kurangin, kalau kurang saya tambahin. Jadi ini sebuah teknik, nggak bikin puyeng. Ini masih di 12 ini. Sebenarnya ini mundur ini karena vakum ini nggak sampai ke bawah. Jadi ini mundur sebenarnya. Jadi lebih rendah isinya ini. Saya akan tambahin ini tes. Ampere masih 0,04 koma ini. Kalau melihat data isi freon ini cepat, ini nggak lama. Ini lebih mundur, artinya misalkan ini 16, ini berarti ini sekitar 12 atau 13 ini. Jadi nggak bikin bingung. Kalau teknik, tukang teknik bikin bingung, ini jangan main-main di teknik, ngapain ini. Misalkan baut, kalau di teknik seperti saya kemudian Anda bingung, ini saya yang malah bingung, karena di teknik ini berbagai macam cara, tapi intinya hasil. Jadi kalau yang namanya teknik kemudian bertanya ini bikin buyeng, Anda yang lambat ini. Oke, saya pastikan Anda lambat ini. Isi freon ini saya ambil langkah, misalkan saya tinggiin, kurang saya tambahin, patokannya ini ampere ya, intinya di bawah mak. Kalau lebih saya kurangin, ini di teknik, intinya sama, pada dasarnya ini dingin. Oke, saya akan lihat di dalam. Berapa menit ya? Ini esing ini ya, jadi ini esing sudah pasti ini dingin nih. Jadi ini sudah esing sampai sini, sampai sini, sampai sini, sudah pasti ini benar ini. Jadi nggak usah dipantau ini berapa, ini ngapain, ini sudah pasti ini benar. Oke, jadi seperti itu langkahnya. Anda kurang, tambahin, kurangin. Mudah, ini esing sampai sini, kemudian sini. Sudah seperti itu. Oke guys, jadi ini tentang suhu dan lain-lain. Ini ngapain? Dan kulkas ini sampai suhunya diperhatikan. Dan ini percuma, ini bikin lama, hasilnya sama. Oke guys, sore guys.